Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa ta'samu ya wa ta'samu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatim minhu wa fadliu wa yahdihim ilaihi siratum mustaqima. Ya. Di sini katakan fa ammal ladzina amanu billahi, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah wa tasomu bihi, dan berpegang teguh kepadanya, fasayudkhiluhum, niscaya Allah akan memasukkannya fi rahmah, ya, fi rahmatim minhu, memasukkannya ke dalam rahmatnya yang besar, yaitu surga. Wa fatliu wa yahdihim ilaihi siratom mustaqima, dan menunjukinya mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Kalimat fa'amma, maka dalam bahasa Indonesia artinya maka adapun. Di sini fa-nya adalah fa tafri, ya, adalah fa yang menunjukkan, ya, atau menandakan bahwa kalimat yang setelahnya adalah cabang atau hasil dari kalimat sebelumnya. Jadi menunjukkan fa di sini ada kalimat sebelumnya yang harus dibaca dulu, ya. Apa kalimat yang sebelumnya, ya, atau ayat yang sebelumnya? Ayat yang sebelumnya yaitu surat Al-Nisa ayat 174. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Maka dilanjutkan dalam ayat 175-nya, fa ammalazina amanu billahi, ya. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, ya. Di sini waqtasomu bihi, berpegang teguh kepadanya, ya. Niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya yang besar darinya, itu surga, ya. Akan dimasukkan, ya. Fasayudkhiluhum fi rahmatim minhu. Dan bukan itu saja, bukan rahmat aja yang akan didapatkan, ya. Akan dilimpahkan, ya, bukan rahmatnya saja, tapi juga karunia-Nya, ya. Karunia-Nya. Dan Allah menunjuki mereka, ya, wa yahdihim ilaihi siratom mustaqima, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi maksudnya ayat ini, orang-orang yang beriman kepada Allah terus berpegang teguh dengan keimanannya, karena ada kalimat di sini, ya, di sini ada kalimatnya wa tasomu bihi, berpegang dan berpegang teguh bihi, ya. Hi-nya itu kepadanya, yaitu kepada kalimat tauhid, maksudnya begitu. Berpegang teguh kepada kalimat tauhid, gitu. Ya. Maka ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan. Yang pertama, mendapatkan rahmatnya, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahmat itu apa? Rahmatnya naon? Kasih sayang. Kanyaah, kasih sayang. Kadedeh cek orang Sunda mah. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Katresna. Katresna.
Ya, kasih sayangnya. Jadi orang yang bertauhid itu dan berpegang teguh terhadap kalimat tauhid itu, maka Allah akan melimpahkan kasih sayangnya. Kanyaahna, kadedehna, katrisnona gitu ya. Jadi bisa bahasa Jawa ya. Ya. Dan limpahan karunia-Nya. Nah, ini karunia-Nya, ya. Dikatakan wa fadli, ya. Ini wau ataf, artinya karunia-Nya, ya. Apa karunia itu? Ya. Kalimat fadlu adalah inti sesuatu, ya. Dapat diartikan sebagai dan melebihi atau melampaui taraf kekurangan. Jadi dilebihkan. Apa saja dilebihkannya? Bisa dilebihkan dari umat-umat yang lain, bisa dilebihkan kedudukannya, nah, di sisi Allah. Ya. Jadi kasih sayang dan dilebihkan, ya, limpahan, ya, karunia-Nya, kanyaahna, kadedehna. Dan yang ketiga, Allah akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus, yang sampai kepada Allah. Itu keuntungan dari berpegang teguh kepada kalimat tauhid. Masya Allah. Makanya kita jangan malas ya belajar tauhid ya. Jangan malas. Ya, kalau ngaku jadi mau menjadi pengikut Al-Mahdi, ya, di Gaza ini, kalau nggak belajar tauhid, ya itu gak gaul, kurang gaul. Makanya kalau ada pendukung, saya pendukung Al-Mahdi, meyakini MQ itu ada Al-Mahdi, tetapi dalam kajiannya nggak belajar tauhid, itu pasti pendukung dusta. Karena bagaimanapun juga Al-Mahdi di akhir zaman itu mengusung kalimat la ilaha illallah. Kalau nggak dipelajari bagaimana? Ya. Kalau dipelajari bagaimana? Mau jadi pengikut siapa? Jangan-jangan menjadi pengikut Dajjal lagi. Nah ini, ya. Jadi mendapat 3 keuntungan. Pertama, rahmatnya, kanyaahna, kadedehna, terus limpahan karunia-Nya. Ya. Kelebihan, diberikan kelebihan. Dan ditunjuki jalan yang lurus sehingga nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan malas ya belajar tauhid ya. Insya Allah itu. Maka oleh karena itu, perbedaan orang-orang yang bertauhid dengan orang-orang yang kafir, yang musyrik, Allah membuat sebuah perumpamaan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-29. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan, dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah ini perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang musyrik. Orang yang beriman itu hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang musyrik itu banyak Tuhan, ya, dimiliki oleh banyak Tuhan. Ada Tuhan yang namanya Togut, ada Tuhan yang namanya Arbab, ada Tuhan yang namanya Alihah, ada Tuhan yang namanya Andad. Di dalam Alihah ada juga Authan. Ya, di dalam ada juga Inasa, ada juga Asnam, ada Tamimah, banyak tuannya. Sedangkan tuan-tuannya ini berselisih, masing-masing ingin dilayani dengan baik. Kira-kira pusing nggak kalau kita memiliki banyak tuan? Pusing deh. Ya,
Enakan punya satu tuan atau pengen banyak tuan? Satu tuan. Ya, disuruhnya enak satu saja. Nah, ini perbedaan antara orang musyrik dan orang beriman. Orang musyrik banyak tuan, orang beriman hanya satu tuan. Makanya di dalam surat surat At-Taubah ayat ke-31, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Arbab. Arbab itu bentuk jamak dari Rob. Rob itu tunggal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, memuji kepada Rob Alamin, satu Allah. Sedangkan orang-orang musyrik, ya, Robnya banyak, jadi disebut arbab. Ya, kita pengen punya arbab atau pengen punya Rob? Rob aja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus belajar tauhid ya, gitu. Nah, sedangkan kita tahu bersama bahwa syahadat itu adalah kunci masuknya ke dalam surga. Selain pondasi, itu juga kunci seseorang masuk ke dalam surga. Maka Rasul bersabda, kunci-kunci surga adalah syahadat. Tidak ada ilah yang hak selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Tetapi ingat, ya, kunci itu punya gerigi-geriginya. Kalau nggak punya gerigi-geriginya, nanti nggak bisa buka pintu. Sedangkan di surga itu ada banyak pintu. Ada pintu untuk orang yang rajin puasa. Namanya apa? Surga apa? Surga Ro'yan. Ini nggak hafal ini. Ada surga pintu yang ahli jihad. Ahli sodakoh. Ya. Nah ini, jadi untuk membuka sebuah kalau kita ingin masuk surga, harus punya kuncinya yang punya gerigi-geriginya, yaitu kalimat tauhid dan amal soleh. Jadi kedua-duanya harus kita kerjakan. Ya tauhidnya, ya amal solehnya. Tauhidnya hanya kepada Allah saja, ya gitu kan? Ya. Amal solehnya bermutabaah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya, kalau kita ingin masuk ke dalam surga, gitu kan? Gitu. Bahkan orang yang meninggal, ya, dalam peperangan, kenapa disebut syuhada? Ketika dia membela agama Allah, disebut syahid. Artinya dia telah membuktikan syahadatnya. Itu maka disebut syahid. Ya, orang yang membuktikan syahadatnya, Masya Allah ya, maka disebut syahid. Itu ya. Maka Rasul bersabda, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku, maksudnya Jibril. Ya, kata Rasulullah. Ya. Bahwa barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Wah, Masya Allah ya. Ya. Lalu aku tanyakan, ya, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Kalau tauhidnya benar, dia tetap masuk surga. Cuman mampir dulu ke neraka, itu atas kehendak Allah. Karena harus diberesin dulu tuh dosa jinahnya. Kalau dalam bahasa tekstil itu di-bleaching, dibersihkan dulu, dikucek dulu, supaya hilang dulu tuh kotorannya, baru masukkan ke surga. Nah, tapi masuk surga. Daripada musyrik, udah gak musyrik tapi gak berzina, neraka kekal. Itu ya, nggak bakalan masuk surga. Makanya tauhid itu pondasi.
Ya penting, tauhid itu sangat penting. Kalau kita menyekutukan satu saja Tuhan selain Allah dalam hati kita, hilang itu tauhid, jatuh kita kepada kemusyrikan. Ya. Jadi jaminan orang yang masuk surga kalau dia sampai akhirnya akhir hayatnya tidak menyekutukan Allah. Man mata ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Waduh. Mantap ini. Ya. Ada yang pengen begitu? Nah, maka kata Allah tadi apa? Watasomu bihi, dan berpegang teguh kepadanya. Jangan lepas lagi tuh tauhid. Keluar dari Gaza lepas lagi. Pegang kuat-kuat. Ya, apalagi di akhir zaman ini. Seperti memegang apa? Menggigit akar pohon, gigit itu kata Rasulullah. Jangan lepas lagi. Begitu. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, apakah cukup saja kita mengucapkan dan meyakininya saja tanpa ada kerjanya? Harus ada kerjanya. Ya, buat apa? Yakin ngucapin doang, harus ada kerjanya. Ya. Maka oleh karena itu, bagaimana cara kita merealisasikan ya dua kalimat syahadat ini? Nah, bagaimana caranya? Ingat, ada 3 komponen penghubung antara Allah dan hambanya yang mukmin. Ada 3 komponen. Ya. Yang pertama, bisnis atau jual beli. Ingat, kita ini sedang berbisnis dengan Allah. Dalilnya mana, Bu Fida? Ada. Ntar saya kasih tahu. Setelah Anda mau berbisnis dengan Allah, Anda harus bekerja. Jangan santai-santai. Di dalam pekerjaan itu harus ditumbuhkan rasa cinta. Kalau Anda bekerja nggak ada cinta, hambar. Nih 3 komponen. Bisnis, kerja, cinta. Waduh, mantap ini. Ya, kalau dikerjakan dengan cinta, sebuah pekerjaan ringan nggak? Ringan. Sholat tahajud dikerjakan dengan cinta, ringan nggak? Ringan. Coba nggak dengan cinta, berat. Ya, ngantuk. Lihat saja kalau orang sudah jatuh cinta. Semangat. Oh, semangatnya tinggi kan? Ya, Gunung Himalaya pun aku daki. Wah, kan begitu lagunya. Ya, 7 samudra aku seberangi. Bohong semuanya. Kan orang jatuh cinta begitu. Karena lihat cinta. Ya, waktu jatuh cinta pertama kali, ya, itu istrinya jatuh. Aduh, sayang, kenapa engkau jatuh? Ya, hati-hati ya. Ya, udah lama. Ya. Kalau jalan lihat. Ya, kalau jalan lihat-lihat tuh dulu si teh jangan gitu. Itu pertama-tama waktu bilang sayang mah. Geus kadua, geus lila-lila mah teu neuleu sia mah. Ya, insya Allah kalau dengan cinta itu enak. Nah, nikmat, gak ada beban. Oke, kita bahas yang pertama. Bagaimana penghubung antara hamba dengan Allah ini ya? Itu. Yang pertama, Allah tawarkan bisnis kepada kita. Surat berapa? Surat As-Saff ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tungjikum min adabin alim. Hei orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Perniagaan.
Ya, tijaroh. Ala tijaroh. Perniagaan. Jual beli. Ya. Yang dimana perniagaan ini kata Allah bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Masya Allah. Mau nggak? Mau. Dilanjutkan dalam ayatnya surat 11. Tu'minuna billahi wa rusuli. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Masya Allah. Jual beli ini dengan Allah. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Ya. Ini perniagaannya ini. Kamu perniagaannya kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Jual kepada Allah. Gak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Nanti Allah beli. Masya Allah. Mau dibeli sama Allah? Tijaroh. Ini. Ya. Materi ini nggak ada di grup sebelah. Nggak ada. Iya. Nah, aku pengikut Al-Mahdi nggak bahas tauhid. Nggak matching. Ya. Ini tijaroh, tawaran. Jangan malas-malas. Ya. Apa yang harus saya jual ya Allah? Ya tadi. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan kamu berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kamu. Masya Allah. Ya. Jadi yang namanya jual beli bisnis itu ada pembeli, ada penjual. Pembelinya siapa? Allah. Penjualnya siapa? Orang mukmin. Saksinya siapa? Rasul nanti. Allah. Masya Allah. Mau kagak? Kalau mau saya lanjutkan nih materi. Kalau kagak, gak usah. Lanjut. Mantap ini. Mau jual beli ya dengan Allah ya. Harganya tinggi lagi. Harganya mahal. Bayangkan bro. Bayangkan bro. Surga. Ya. Yang kata Rasulullah, tempat cemetinya surga. Tempat cemeti. Ya. Maksudnya cemeti itu cambuk, ada tempatnya. Kalau dilemparkan ke dunia dan dijual, ini dunia isinya kebeli. Allah. Bayangkan. Ya, dibeli oleh Allah. Surga. Ya. Surga Aden lagi. Waduh. Bidadarinya itu matanya belok. Bodinya kayak body gitar Spanyol. Kan begitu Spanyol. Dipetik apa dipukul? Iya. Dipetik apa dipukul? Dipetik. Ya. Ya, itu Spanyol. Kalau gitar Indonesia blek blek blek. Ya. Gitar Indonesia begitu. Ya, lengkung-lengkungannya nggak jelas. Ya, yang ada bulat melulu. Kalau nggak bulat lurus. Kayak uji cilembu ya. Masya Allah. Ini ya, kita kembali syarat jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi tadi apa yang harus jual? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min zakarin au unsa wa huwa mu'min." Barang siapa mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan ia orang yang beriman. Amal soleh, kerjakan amal. Maka mereka itu masuk ke dalam surga. Dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Surat An-Nisa 124.
Ya, Nggak mampir dong, Ustaz. apanya? Masih nggak mampir ke neraka dulu kan dia? Ya, kalau nggak ngerjain dosa. Ya, tapi kalau ngerjain dosa tadi seperti membunuh dan berzina, wayahna digecek dulu. Ya, dicuci dulu. Ya, tergantung nanti kanya ahna Allah kaburan. Ya. Jadi yang dijual apa? Iman. Amal soleh kerjakan. Ya. Harta dan jiwa nanti Allah akan beli dengan surga Aden. Waduh. Gak usah dibayang-bayang. Surga Aden tuh kayak apa? Nggak terbayang oleh telinga. Tak terbayang oleh otak kita. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Terpikirkan. Nah, nggak pernah terpikirkan lah surga Aden itu gimana. Pokoknya begitu ya. Nah, barang yang harus kita jual itu harus berkualitas. Harus baik dan bagus. Baik saja nggak cukup, tapi bagus. Sesuai keinginan pembeli. Bukan menurut keinginan kita. Bagus loh menurut kita. Ya enggak lah. Bagus menurut pembeli. Maka pembeli mempunyai standar. Pertama, harus bagus imannya. Ya. Harus baik dan bagus imannya. Yang kedua, ya, intinya bagus dan baik itu jangan melakukan kesirikan sedikit pun. Hati-hati, jangan sampai cacat. Wala tusriku bihi syai'a. Jangan melakukan kesirikan sedikit pun kalau ingin dibeli oleh Allah. Yang kedua, bermutabaah kepada Rasulullah. Gak boleh lakukan bid'ah. Ada contohnya. Kan begitu kalau jual barang. Nih Pak, tolong bikinkan. Ini contohnya. Nanti kalau sesuai dengan contoh saya beli. Ini mah enggak. Bagus menurut dirinya. Bikin acara tahlilan, muludan, rajaban. Bagus, khoer. Menurut siapa? Menurut saya. Ya enggak laku dijual. Siapa yang mau beli? Ada contohnya enggak dari Rasulullah? Enggak ada. Enggak dibeli. Harus ada contohnya. Kan begitu? Sholat, ada contohnya nggak? Ada. Ngikuti contoh, dibeli. Di dalam juklaknya sholat zuhur itu 4 rakaat. Itu contohnya ada. Tata caranya dicontohkan oleh Rasulullah. Aduh, kalau 4 rakaat itu kurang bagus, 5 aja ya. Beli nggak? Ya enggak lah. Dilebihin. Dilebihin bagus ya. Bagus. Khoer. Menurut kita. Kata orang Jawa, endasmu khoer. Kasar. Iya, enak aja bikin syariat-syariat. Ya, itu ngaji di kuburan. Khoer kan baca Quran. Ya khoer, endasmu. Ada contohnya enggak? Enggak ada, enggak dibeli. Ya, kata orang Sunda mangkena gawe capek teka pake. Jadi capek. Ya, capek. Ya. Kerja enggak ada nilainya. Capek kita. Makanya jangan syirik, jangan melakukan bid'ah di dalam jual beli tersebut. Ya, harus barang yang bagus. Jangan seperti Kobil. Ngasihnya barang jelek, diterima nggak? Enggak. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam. Watlu alaihim. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam. Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan apa? Kurban. Bayangkan mempersembahkan kurban. Yang diterima siapa? Habil. Habil.
maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Lalu si Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Nah, ini ya, bahaya kan? Bahaya ya, hati-hati. Ini. Jadi, kenapa Qabil gak diterima? Karena barangnya jelek. Habil barangnya bagus. Tinggal kita introspeksi diri. Sholat kita udah bagus belum? Supaya bisa dibeli sama Allah. Udah bagus? Gimana Pak Syuhada? Mending Mending lah katanya. daripada yang enggak. Ya, Waduh. Kebutuhan. udah yakin bagus. Berusaha. Berusaha ya. Insya Allah berusaha ya. Kualitas harus baik dan bagus. Saum kita gimana? Bagus gak? Masya Allah. Tahajud kita gimana? Tuh. Mas Tato Atum ya. Dijemput bagus juga kagak. Ya standarnya begitulah. Ya. Tauhid kita gimana? Ah, di cross check terus. Jangan sampai nggak di cross check ya. Begitu. Ya. Jangan sampai akhirnya kita ini akhirnya ya, menganggap bagus nggak dibeli. Capek ya. Akhirnya kayak orang-orang musyrik. Beranggapan dibeli, nggak taunya amal-amalnya seperti debu yang berterbangan. Gigit jari lah ntar. Gitu. Setuju? Mau jual beli dengan Allah? Mau. Tekan kontrak. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Stempel langsung. Sudah jadi. Siap. Mati di jalan Allah. Iya begitu. Ya, nggak seperti grup sebelah. Ngapain? Store KTP satu. Itu store KTP. Ya, Bang. HP ditahan. Nggak boleh bawa HP, Hmm? nggak boleh bawa HP katanya gitu. Nggak boleh bawa HP. Ya nggak boleh HP tetangga dibawa. Ya, setuju? Tanda tangan kontraknya. Siap. Tancapkan dalam hati kita. Ya Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, begitu. Ya. Ya. Pembayarannya bagaimana ya Allah? Surga. Tenang, dibayar nanti pakai surga. Masya Allah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Masya Allah. Surat berapa itu? Surat At-Taubah 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, kata Allah. Ketika kita sudah tekan kontrak, gembira kita. Dapat kontrak kita dari Allah. Makanya dari sekarang pikirkan. Bangun. Apa yang harus saya jual ya kepada Allah? Saya mau tahajud. Saya akan perbaiki, saya akan baguskan, saya akan, nah begitu. Sehingga pas sholat, Allahu Akbar, mantap. Khusyuk, fokus, karena ingin dibeli oleh Allah. Beres sholat tahajud, taklim. Ya Allah ngantuk, wah nanti gak dibeli sama Allah.
Saya nggak boleh ngantuk. Karena ngantuk, ambil tuh korek api, ganjel. Supaya nggak ngantuk, supaya dibeli oleh Allah. Begitu caranya. Kalau korek api nggak mempan, ambil sambal. Malah merem udah. Ya, Colokin bikin mata kawan. mie, maksudnya gitu. Colokin mata kawan. Ya, enggak usah. Maksudnya ambil sambal, bikin mie Indomie itu, kasih sambal. Enak udah, kan kenyang. Pedes melek Pak. Ya melek pasti insya Allah. Tidur habis itu. Ya, itulah kata Allah kemenangan yang besar. Coba dibuka surat At-Taubah 111. Bayangkan transaksi dibeli oleh surga. Masya Allah, ya Allah. Ya, mantap kalau begini nih. Ya, ini bang katanya putus-putus, gak apa-apalah daripada putus dengan Allah. Ini ada tak ini, bang putus-putus katanya, begitu ya. Tapi di sini bagus ini, ya bagus ini, ya itu. Insya Allah, ya. Apa yang dibutuhkan dalam bisnis? Amal, kerja yang benar, amal yang benar, kerja yang benar. Ya. Bukan hanya menyandang gelar-gelar status doang, kerja yang benar. Oh, saya mah orang beriman, tapi gak ada kerjanya, ngapain? Kerja yang benar kamu. Kan di perusahaan juga begitu. Ingin dapat upah, kerja yang benar. Malas-malasan dapat gak? Di PHK ujung-ujungnya. Sok kerja yang benar. Ya. Ingin jadi pasukan Al-Mahdi, kerja yang benar. Bukan santai-santai. Kerjanya jadi hasader. Hasad terus. Ya, oh itu Gaza itu. Begini. Ini berjuang belum kok malah jadi gontok-gontokan. Ini gimana sih? Jadi saya bingung nih, pengen ngegetok satu-satu jadinya. Ya. Belum apa-apa. Baru pengakuan doang. Tapi sudah merasa dirinya paling berjuang. Belum kerja. Cok, yang dibutuhkan bisnis dengan Allah itu adalah kerja. Kerja. Maka dalam surat At-Taubah 105, dan katakanlah, bekerjalah kamu. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Akan dilihat. Benar nggak NTT? Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dilihat. Kalau cuma santai-santai buat apa? Ya. Pengakuan doang buat apa? Begitu. Kata Allah, bekerjalah kamu. Jangan santai. Ya. Ada tahapan kerjanya. Amanu, hajaru, jahadu. Iman, perbaiki iman terus. Setelah kamu paham, hijrah kamu. Setelah hijrah kamu, berjihad kamu di jalan Allah. Buktikan tuh syahadatnya sampai kamu mati syahid. Orang yang membuktikan syahadatnya. Apa tahapan kerja itu? Ya. Doa. Ikhtiar. Tawakal. Sabar. Itu kuncinya. Doa. Ikhtiar. Ikhtiar itu kerja. Ya. Setelah itu ya tawakal. Beres sholat. Setelah melaksanakan bertawakal kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah. Ya Allah, sholatku itu tadi jelek ya Allah ya. Tapi saya bertawakallah kepada Engkau. Itulah sekemampuan saya ya Allah. Bukan kepedean. Makanya kuncinya apa? Ruhnya ibadah itu apa? Roja dan khauf. Harap dan cemas. Ya Allah, keterima enggak ya Allah? Tapi saya yakin Engkau lah adalah maha pemurah, maha penyayang. Gitu. Ya. Setelah itu sabar. Bersabarlah dengan orang-orang yang sabar. Ya. Begini. Ini tahapan kerja. Ya. Ya, tadi sudah dikasih tahu. Kerja itu harus sesuai dengan
yang ditetapkan oleh pembeli. Pertama apa? Bebas dari syirik. Yang kedua, mencontoh kepada Rasulullah. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah itu apa? Selalu melaksanakan. Stabil. Ya, istiqomah itu stabil. Jangan naik turun. Naik turun. Turun terus. Ya, jangan begitu. Istiqomah. Stabil. Ya, gitu. Gitu. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah kamu mengikuti nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Surat Al-Jasiyah ayat ke-18. Itu. Jadi syarat kerja itu bebas dari syirik, nyontoh kepada Rasulullah, dan beristiqomah. Mantap ini. Ya, begitu. Nah, maka amal kerja yang benar, bebas dari syirik, mencontoh kepada Rasulullah, dan beristiqomah, pasti dapat nilai. Ada nilainya. Ya, minimal nilainya itu 7 lah. Ada quality control. Ada. Kan dalam ibadah itu ada SOP-nya. Apa SOP itu? SOP. Ada standar operasionalnya, ada standarnya, bukan menurut kita. Nanti baru dapat nilai, itu kan? Dapat penghargaan, ya beri itu pahala, ya, itu. Bahwa Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan, ya, doa para hambanya, tidak akan menyia-nyiakan amal para hambanya. Ya, oleh karena itu bekerja. Wah, gitu. Nyontoh Rasulullah. Ya, jangan bagus menurut kita ya. Ya, kata Pak Udin, bagus ini. Bagus gimana? Bid'ah itu, tapi bagus. Nggak bisa. Nggak ada contohnya. Tidak mengikuti SOP. Oh, keren ya, jadi pakai SOP segala ini. Ya, begitu. Ya. Dapat nilai, ada nilainya. Ya gitu kan? Itu. Ya. Maka kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan malas. Serius bekerja itu. Di sini serius nggak? Serius nggak beramalnya? Serius lah, jangan main-main. Itu. Katakanlah, hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik. Siapa nih nanti? Ya, hei orang kafir, bekerja kamu. Sok musuhi orang-orang beriman. Saya juga bekerja untuk memusuhi kamu. Nanti kita lihat siapa kerja yang mendapat nilai di hadapan Allah. Begitu. Ya, siapa yang lebih baik nanti? Jadi gak usah pusing. Ya, itu. Kalau dalam ini kan ada saingannya. Rokayah, bekerjalah kamu. Dan saya juga bekerja, gitu katakan Diki Chandra gitu ya. Ya, nanti mari kita lihat siapa yang lebih baik di hadapan Allah. Gitu. Bukan gontok-gontokan. Akhirnya nggak bekerja dua-duanya. Berantem melulu. Sok bekerja saja, sok masing-masing bekerja. Nanti siapa? Kerja siapa yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada tauhidnya, nggak dinilai. Nggak dinilai oleh Allah. Ya. Melakukan bid'ah, nggak dinilai. Ya, meskipun ya berteriak-teriak mengaku pengikut Al-Mahdi, nggak bisa gimana pun juga. Ya, itu. Maka ada yang bertanya, Abu Fida, ngisi di bukit iya. Ya, itu Diki Chandra sesat. Sesat dari mana? Kalau sesat saya dulu yang ketok, kata saya tuh. Tapi itu percaya kepada mimpinya Muhammad Qasim. Ya percaya aja. Emang ada. Ya. Apa ada. Ya, yang bisa mengawasi mimpi. Tiba-tiba Pak Jen bermimpi. Abu Fida,
tadi malam saya bermimpi. Bagaimana? Dapat duit 200 juta. Abu Fida percaya gak? Percaya aja. Ya namanya mimpi. Ya mimpi dia. Ya mimpi-mimpi dia, masa kita hadir di situ? Udah percaya aja lah. Ya mah, tinggal kita kaji mimpinya. Gimana nih mimpinya? Oh cocok nih, nyambung dengan hadis Rasul. Baru diterima. Begitu. Ya gitu. Maka bekerjalah kita. Ayo mari kita bekerja. Jangan malas-malas. Ya gitu. Kalau jadi ibu rumah tangga, bekerjalah sebagai ibu rumah tangga yang baik, yang benar. Taat pada suami. Kalau menjadi pekerja, jadilah pekerja yang benar. Ya. Jangan ada atasan, giat, gak ada atasan, malas. Maka itu semua kerjakan dengan cinta. Wa minan nasi mayatahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asaddu hubalillah. Waduh. Mantap gak? Ya, dengan cinta. Kalau dengan cinta ringan. Sekarang kan musim dingin ya. Musim dingin kan? Ya, jam 3 dingin nggak? Dingin. Tapi kita berwudu nggak? Berwudu. Karena apa? Karena cinta. Kalau nggak cinta gimana? Molor. Gitu kan? Itu. Nah ini. Apa tanda-tanda cinta itu? Iya. Sering menyebutnya. Kan begitu? Benar ya? Tanda-tanda orang yang sedang jatuh cinta itu sering menyebutnya. Disebut-sebut. Disebut-sebut. Maka berzikir. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu makanan orang beriman di akhir zaman. Tanda orang cinta apa? Kagum. Atas kebesarannya. Atas kedermawanannya, atas rahmatnya, kagum. Tanda-tanda cinta apa lagi yang ketiga? Ridho. Rela ridho itu. Mau diapain juga ngapa? Sami'na wa ata'na. Yang keempat tanda-tanda cinta apa? Berkorban. Kan begitu kan, berkorban. Waktu kita, ya kesibukan kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Tanda cinta apa? Cemas. Betul nggak? Tanda orang sedang jatuh cinta kan cemas ya. Aduh, cinta saya diterima kagak ya? Aduh, kamari teh teu nelepon tengah WA kasih eneng. Kadukun wae. Kayak ngambek malnya. Cemas. Tanda cinta apa lagi? Berharap. Dan tanda cinta yang terakhir, taat. Kalimat taat itu mau dibulak-balik tetap taat. Iya betul. Iya betul. Betul nggak? Mau dibaca dari depan, mau dibaca dari belakang, tetap namanya taat. Betul apa betul? Betul. Ya, ini tanda-tanda cinta. Kalau kita sudah kerjakan itu semua dengan penuh cinta, maka kita masuk kepada kerangka surat Al-Maidah surat 54. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu murtad dari agamamu, maka Allah akan mendatangkan satu kaum, ya, yang bersifat lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalannya, tidak takut celaan orang yang mencela dan mencintai Allah. Wah, mantap ini. Udah nih. Sekarang ini banyak orang-orang yang ngaku generasi 554 katanya. Tapi nggak ada kerjanya, ngapain? Ya, mari kita bekerja. Bagaimana cara bekerja yang baik? Bangkitkan motivasi. Tingkatkan. Hari ini sholat saya tahajudnya 4 rakaat ya. Saya naikkan besok 6. Besoknya lagi saya naikkan menjadi 8. Ditambah 3. Witir. Itu. Dan setelah itu stabil. 13 dong dengan witir. 11. Ya, 11 dengan witir. Bangkitkan. Jangan putus asa.
Ya, terhadap rahmat Allah. Ya. Kalau ingin sukses, jangan dari luar disuruh-suruh. Dari diri. Betul kan? Itu. Dari diri kita. Bangkitkan dari diri kita motivasinya. Bukan disuruh dari orang lain. Kalau dari orang luar disuruh-suruh, nanti marah. Kalau dari dalam, semangat. Ya. Lagi males nih, aduh. Males, sholat males. Ambil korek api. Ya, taruh tuh di tangan. Kalau kuat, berarti kuat sama neraka. Kalau nggak kuat, buru-buru. Gitu. Bangkitkan motivasi. Bagaimana cara membangkitkan motivasi? Kalau ada sesuatu yang membangkitkan terhadap amal kita, kejar. Perhatikan. Maka suatu saat para sahabat ketika duduk-duduk, kata Rasulullah, dengarkan ya, sebentar lagi akan ada calon surga lewat nih. Ya Rasulullah, siapa calon surga? Bentar lagi nanti akan lewat nih calon surga. Penasaran para sahabat. Nggak taunya ada seorang sahabat lewat. Kecil. Itu Rasulullah calon surga? Iya. Ini penghuni surga dia. Bentar. Penasaran saya. Apa sih amalannya? Kata sahabat ya. Nah, akhirnya, Fulan, sini Fulan. Boleh saya nginep gak 3 hari di rumah kamu? Saya ingin ngobrol-ngobrol lah. Belum diceritain nih, Rasul menyebutkan calon surga. Oh boleh, silahkan. Nah, saya akan intip apa nih amalan orang ini nih. Gitu caranya. Apa sih amalan orang ini? Diintip. Malam pertama ngelihat gak ada keistimewaannya. Sholatnya begitu. Masa calon surga? Sholatnya bukan sombong. Sama dengan saya, kata sahabat. Nggak ada bedanya. Kadang-kadang dia nggak sholat tahajud. Kadang-kadang nggak sholat tahajud. Kok calon surga? Hari kedua dilihat lagi. Gitu, nggak ada perubahan. Begitu stamdil. Tapi subuh dia sholat. Ya berjamaah. Hari ketiga begitu. Akhirnya dia ngungkap. Sini Fulan. Katanya. Ya. Fulan. Aku datang ke sini ini. Sebetulnya bukan ingin ngobrol-ngobrol dengan kamu. Karena Rasulullah mengatakan engkau calon surga. Maka aku penasaran. Amalan apa yang kamu lakukan sehingga kamu menjadi calon surga? Maka dia berkata, apa ya amalan saya? Saya sholat biasa. Saya begini sih ya. Coba, saya pengen tahu apa amalan kamu. Oh, mungkin ini satu ya, saya akan cerita. Saya itu berdagang. Bertemu banyak orang. Ya. Selepas dagang, kan biasa berinteraksi dengan orang itu, ada yang sakit hati, ada yang bikin membuat kita ini tersinggung, atau dia membuat saya tersinggung. Beres saya kerja, setelah sholat maghrib, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bebaskan mereka semua. Kalau mereka menyakiti aku bebaskan dosa-dosanya. Begitu, iya saya lakukan itu setiap hari. Sehingga aku nggak ada beban, nggak ada dendam. Oh itu amalannya, iya. Sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, iya itu amalannya. Coba ikutin itu. Setiap maghrib, ya Allah, aku bebaskan saudara-saudara saya yang di Gaza ini. Yang tadi itu ngomongnya gak enak tuh. Itu tuh yang gak bikin gak enak tuh, pas Syuhada tuh ngomongnya gak enak tadi. Tapi saya bebaskan, ya Allah. Enak gak kalau begitu? Ya? Enak. Itu tuh ya Allah, itu orang Lampung yang cerewet itu, ya Allah, ya Allah. Cerewet itu orang itu, ya Allah. Udah saya bebaskan dosanya lah, ya Allah. Enggak saya bebas. Tidak ada. Hah? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada, Ustaz. Aduh, kemana dia? Cerewet dia. Mas Ahmad ada. Iya. Itu ya. Ya Allah, ya. Oh, si Fulan itu begini, ya Allah, tadi begini, ya Allah. Ya Allah, aku bebaskan dosa. Enak gak gitu? Nggak enak udah. Kira-kira ada pertikaian nggak di sini? Nggak ada. Itu. Ya. Nah.
Kata Cek Nina, itu suami saya itu Pak atuh. Ah, ya Allah. Sudah suami saya. Hah? Sudah suami ya? Ya. Oh, udah. Sudah suami ya? Emang ada suami? Maksudnya deng teh anang. Iya. Itu. Udah ya Allah saya bebaskan deh. Kan enak ya? Enak. Ya aku ampuni ya Allah dosanya yang bikin saya sakit. Dan Pan juga begitu ya Allah istriku aku bebaskan. Jadi semua sama-sama Ustaz utang duit kamu. enak. Di sini nggak ada hutang duit. Bebaskan. Megang duit juga kagak ente. Oh, gimana punya hutang. Utang apaan? Hah? Jadi utang. Di sini tuh benar-benar bebas syirik. Nggak pegang duit. Masya Allah. Ya, ingat motivasi harus dari di diri, jangan didorong-dorong sama orang terus capek. Tuh kan? Itu. Ya. Motivasi yang dipaksakan dari luar tidak akan menghasilkan apapun. Maka Allah menyatakan, la ikraha fiddin. Tidak dipaksa mau masuk Islam. Mau kagak mau tidak terserah ente. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas jalan yang salah dengan yang benar. Kalau dipaksa-paksa nanti ente olok-olok. Kolokan. Silakan, mau masuk Islam, mau beriman, silakan beriman. Kalau kagak gak apa-apa. Nggak dipaksa. Jangan dipaksa, biarkan kesadaran sendiri. Lihat anak-anak kalau sudah kesadaran sendiri, bangun nggak jam 3? Bangun, Bang. Kalau dipaksa gimana? Malas. Ya, begitu. Ya. Maka di sini kerja keras itu harus ya dibutuhkan. Kan? Gitu. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridoannya, ya keridoan kami kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar orang-orang berserta orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat ke-69. Ya. Ingat, pantang menyerah, jangan ragu. Ya, jangan ragu ya. Kalau sudah meyakini sesuatu, jangan lagi ragu. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shodiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, yang sodikun, yang benar. Ya, udah nyampe sini jangan ragu lagi, terus maju, jangan mundur lagi. Ya kalau mundur lagi nanti ya rumahnya dibongkar. Mau dibongkar. Bukan rumah. Ya, bukan rumah ya. Itu karena apa? Bukti keraguan. Betul nggak? Itu. Ya. Kalau sudah yakin sudah mantapkan. Ya. Nanti kalau ragu dibongkar. Digusur. Allah ganti Ya. lebih baik. Ya, nanti Allah ganti yang lebih baik yang nggak ragu. Amin. Iya kan? Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ragu-ragu. Ya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Waduh, mantap ini. Mantap ini udah. Ya. Tapi jangan lupa evaluasi. Iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Introspeksi. Tadi saya ngerjakan begini-begini ya Allah, ini ada kekurangan, ada kelebihan. Itu introspeksi. Ya. Itu. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, introspeksi terus. Insya Allah hasilnya bagus. Jadi jangan lari di tempat. Begitu aja. Ya, jangan bosan. Ya,
Sehingga sampailah pada cita-cita yang tertinggi. Syahadat, amal soleh, mujahadah, syahid. Ada yang mau mati syahid di sini? Insya Allah. Barang siapa yang di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk mati syahid, maka dia mati dalam kemunafikan. Harus ada niat untuk mati syahid. Ya, untuk buktikan syahadat kita. Ya, mungkin kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Cukup jelas? Jelas gak? Jelas, sudah kalau begitu. Yuk, mari kita bekerja. Ya. Nah, mari kita berjual beli dengan Allah. Berapa? Ada berapa komponen? 4. 3. Wah, bid'ah. Antum ini bid'ah itu. 3. Apa yang pertama? Jual beli. Hubungan antara hamba dengan Allah itu dengan jual beli. Yang kedua dengan kerja. Yang ketiga dengan cinta. Waduh, ya. Insya Allah gitu kan, itu ya. Itu cinta. Dengan cinta semuanya itu terasa indah. Wah, kan begitu kan? Itu ya. Tai kucing aja terasa coklat. Itu kan cinta itu kan? Ya itu. Bayangkan. Ya, tai kambing aja katanya kismis. Makanya Pak Agus makan terus. Sakit gigi sekarang. Ya. Oh, Pak Agus ya, gara-gara makan itu kayaknya. Cemil-cemil. Cemilan, nggak ada cemilan, tai kambing dimakan. Aduh Pak Agus ya, itu kan nggak jauh beda dengan Pak Udin itu. Sebetulnya gitu. Sakit gigi kan? Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Mari kita bekerja, mari kita jual beli dengan Allah, mari kita istiqomah di dalamnya dengan iman dan amal soleh ya, dengan harta dan jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.